teman-teman semua, salam. Berjumpa lagi sama saya Karin. Hari ini saya ditemani sama seseorang yang pastinya spesial banget ya guys ya. Nih best friend saya, namanya. Halo, nama saya Lucy. Malu karena baru pertama vlog bareng sama temen saya ini. Jadi gini ya guys ya, untuk siang ini gue mau mengupas sebuah pembicaraan tentang single parent ataupun seorang mama tunggal ya, karena kita ini sama-sama janda dan punya satu orang anak. Begitu, bener nggak? Jadi menurut kamu, pandangan kamu ya, seorang janda itu seperti apa sih Beb? Seorang janda itu ya beda-beda sih Beb, setiap orang mandang ya. Kalau aku sih mandangnya, kalau janda itu tuh gimana ya, bukan dalam arti gagal pernikahan ya. Iya. Ya namanya hidup, nggak ada yang bisa milih kalau bakalan jadi kayak gini. Namanya kegagalan rumah tangga ya, asal kita nggak nakal-nakal aja. Kalau menurut gue sih gini ya, mungkin ya, janda itu mungkin kebanyakan orang berpikir tentang janda itu ialah wanita yang kurang baik ya. Apalagi kita itu masih muda, di bawah 30 tahun, dulu masih 20-an ya. Iya. Kita udah menyandang status sebagai single mom atau seorang mama atau janda. Kadang ya secara kita sadar ya atau enggak ya, orang di luar sana itu berpikir kalau kita itu gagal rumah tangga karena kita yang salah, bener nggak? Dia bilangnya mungkin kamunya kurang bener kali, kamu sama mertua kamu kayak gini, kamu sama mertua suami kamu sama jadi istri yang nggak baik. Iya. Kamu maybe itu katanya sama suami nggak patuh, nggak ya gimana pokoknya. Padahal kan nggak selamanya begitu. Kenyataannya tuh kadang-kadang di luar dari itu ya guys ya. Jadi sebenarnya semua perempuan itu nggak ada yang mau rumah tangganya itu gagal, bener nggak? Kita itu kadang-kadang malu juga sih, kita nyandang sebagai janda, dicap yang nggak benar begitu. Aduh, anak gua itu ribet. Ribet sekali. sorry lanjut. Setiap janda tuh nggak semuanya tuh dipandang jelek ya. Ada kayak temen aku ini janda ya. Dia tuh tinggal di suatu daerah yang agak fanatik gitu. Sampai-sampai status jandanya itu, tetangganya itu pada ketakutan kalau suaminya mau diambil Ya. atau digodain. Banyak banget emang Ya. seperti itu. Kenapa ya kalau kayak gitu? Apa janda itu Seburuk di garis itu bawahi kah? sejelek itu kah? Itu banyak di beberapa daerah, kayak di daerah gue juga ya, di Indramayu sana itu bilang gini loh. Kadang kalau misalnya gue pulang ya Beb, katanya, Rin, kapan lu mau nikah? Kapan lu mau nikah? Lu udah janda udah lama banget loh, lu 8 tahun lebih loh nyandang status janda. Emang lu nggak mau katanya punya suami? Lu nggak mau Melanjutkan punya hidup? seorang, bukan, punya Apa cari seseorang pasangan yang ngejagain hidup? lu, katanya bisa nanggung jawabin lu. Lah, kita kan sebenarnya ya pengen sebenarnya punya pasangan lagi atau apa. Cuman kan kadang-kadang ya kita takut loh kalau misalnya kenyataannya nanti suatu saat itu pahit lagi ataupun kita gagal lagi dalam rumah tangga, bener nggak? Iya. Kadang tuh rumah tangga tuh sebenarnya bukan setahun, 10 tahun, seumur hidup sih. Siapa sih yang nggak pengen rumah tangga tuh satu untuk selamanya. Tapi kan namanya masalah rumah tangga itu tuh ada lika-likunya, entah karena ekonomi, keluarganya, atau iparnya, atau beda prinsip. Setiap rumah tangga tuh beda-beda, nggak selamanya tuh ada yang klop. Karena orang berumah tangga itu menyatukan dua orang yang berbeda menjadi satu. Tetapi kadang tuh perbedaan itu yang merusak segalanya. Iya kan? Bener. Contohnya kayak lu ya. Temen gue ini dari non Islam, tau nggak, sampai berjuang banyak banget dia, jatuh bangunnya dia gua tahu, akhirnya dia memutuskan jadi mualaf. Tapi ternyata kadang-kadang itu kenyataan itu nggak semanis apa yang kita harapkan, bener gak Beb ya? Kalau misalnya kita itu bisa meminta sih, mungkin kita bisa meminta itu ketemu sama seorang laki-laki yang baik gitu kan, jagain kita, nerima kita apa adanya, udah bangun perjuangan bareng dari nol, bener nggak? Ya. Kalau
ngomongin rumah tangga nggak ada habisnya sih ya. Pastinya lah semua wanita itu pengen menikah sekali seumur hidup. Tetapi menyandang status janda itu nggak usah malu ya guys. Karena kita yakin suatu saat nanti tuh kita bakalan dapat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Betul, karena Tuhan itu sudah menciptakan kita itu berpasang-pasangan ya intinya ya. Entah dimanapun dia, dimanapun keberadaan dia. Mungkin sekarang ini dia lagi ngejagain jodoh orang. Tapi suatu saat jodoh kita akan datang. Begitu Karena ya. kan jodoh, takdir dan maut itu udah ditentukan. Nggak ada yang tahu ya. Kita kan nggak tahu, siapa tahu tetangga kita jodoh kita. Ataupun teman mantan sekolah ya kan, teman sekolah Bisa dulu. jadi kan guys, karena atau musuh kita tiba-tiba kita married sama dia. Ya banyak-banyak berdoa Iya. dan introspeksi diri dan memperbaiki diri biar menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Setuju, karena jadi suatu saat itu saat jodoh kita datang ya, kita itu sudah pantas untuk dimiliki dia dan dia juga pantas memiliki Memantaskan kita diri gitu. untuk Begitu. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana sih lu bisa jadi janda? Aku pengen tahu nih. Kan kadang orang pengen tahu masalah setiap orang kenapa bisa bercerai, ya kan? Apa nih? Biasa kan masalah tuh banyak tuh. Iya. Kalau gue sih jujur, gue nikah kan sama orang luar negeri dan notabene kita juga beda prinsip, beda keyakinan. Dia Buddha dan aku Kristen ya. Dan saat itu selain beda prinsip, kita juga beda umurnya jauh, 28 tahun. Bayangin, antara gue sama dia itu bedanya 28 tahun, jauh banget loh, 28 tahun. Tapi ya Lebih dewasa. sifat kebapaan gitu kan ada. Terus ya kadang orang sih mikir ya, nikah sama orang luar negeri itu sebenarnya enak, bla 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 gini gitu. Padahal itu enggak semuanya enak, enggak seperti orang bayangin. Sama aja Tidak ya. sesuai dengan Iya, ekspektasinya. sama aja kayak kita itu saat ngeliat gunung ya kan. Kita ngeliat dari jauh mah bagus banget itu gunung, bla 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 bla. Iya. Ternyata saat kita udah ngedeketin, ternyata itu pohon semua. Banyak rumput Bukit-bukit. liar, banyak batu-batu yang terjal. Itu sama. Nah, dulu Belum ya. sampai ke puncaknya. Dulu tuh ya mantan suami itu gimana ya? Ada KDRT lah gitu yang pasti, dan gua sempat masuk ICU. Akhirnya gue pergi dari rumah tanpa perceraian. Istilahnya Oh, ya cerai hidup juga Iya. enggak, cerai mati juga enggak. Dan status gue juga di Indonesia sampai saat ini masih belum nikah karena pernikahan kita kan di luar negeri dan tanpa diregister ulang di Indonesia begitu. Seperti itu. Terus ada rencana balik lagi? Rencana balik lagi. Gue mikir-mikir sih ya, soalnya kadang-kadang gini, gue pernah ngasih dia kesempatan satu kali saat itu tahun 2016. Tapi ya mungkin karena orangnya sama ya guys ya, jadi ya seperti itu juga kenyataannya. Jadi kan kalau untuk kembali lagi itu gue mungkin mikir berulang kali ya, walaupun kadang-kadang gue mikir demi anak gue mau kembali, tapi satu sisi hati gitu ya, gue takut. Trauma ya? Ya Beb, pernah nggak lu diomong seperti ini ya, kan kita kan sama-sama suka mewarnai rambut. Nah, dan kita suka pakai baju-baju yang Terbuka. minim gitu kan. Tapi nggak minim-minim banget sih. Iya, tapi maksudnya kan kita agak seksi gitu kan. Kita konteksnya kita kayak pakaian bajunya seksi-seksi, terus kita juga rambutnya itu warna sana, warna sini. Pernah nggak lu ditanya gini, ini janda satu, ini cewek satu, kerjaannya apa sih? Kok seperti itu? Kayak semacam perebut suami orang, kayak semacam gini, kayak gitu. Pernah nggak sih lu? Kayak gitu sih kadang banyak lah yang berpikir kayak gitu. Mungkin itu masih orang-orang awam lah. Terkadang dia menilai seseorang itu menilai wanita itu tuh kayak dalam kurung itu tuh kayak Semua negatif negatif ya? gitu deh. Pokoknya negatif thinking gitulah. Tapi kan nggak semuanya begitu. Kita kayak senang mewarnai rambut. Kenapa kita nggak suka rambut warna hitam? Itu kan nggak apa-apa asal kita kan sifatnya itu berbeda-beda kan. Iya. Iya kan. Kadang-kadang kayak gue aja ya, karena kan kalau gue kan nggak pantas juga kalau misalnya jarang warna hitam ya kan. Terus konteks lainnya ialah
cara gue membahagiain diri gue loh Beb, dengan cara kita ganti warna. Perasaan kayaknya seneng aja gitu kan saat kita diwarnai ini, warnain itu, terus pakai baju gini, pakai baju gitu, toh nggak ada yang larang, toh selama kita itu nggak merugiin orang lain. Kalau gue sih kayak gitu kadang-kadang, tapi sering juga sih gue juga dicap miring. Ya namanya hidup, karena kan dia biasa berteman mungkin cuma di lingkup ruangan itu saja. Coba dia agak ke Mainnya kok jauh agak dikit jauh gitu. dikit. Kadang kan wanita itu ada yang senang dengan kayak hobi atau rasa suka gitu. Nggak semua orang kan suka ngecat rambut, ya kan? Kalau kita kan emang sukanya gonta-ganti kayak gimana gitu, bagus. Cuma pengen mengubah penampilan diri dan membahagiakan diri Istilahnya aja. gitu kan, itu lebih ininya. Kita bahagia dengan cara kita seperti ini gitu. Ada kan yang bahagia tuh dengan cara belanja, ada yang bahagia dengan cara kuliner, makan atau apa. Mukbang. Kan setiap orang caranya berbeda-beda. Oke. Terus kedepannya ada rencana nikah kan nih? Siapa nih? Lu lah. Oh, aku. Maybe kalau emang masih ada jodoh, mungkin iya. Tapi kalau udah enggak, ya wes lah. Atau juga udah punya anak ini ya Beb. Soalnya nggak Sekarang- terlalu apa ya Beb, pernikahan itu nggak terlalu, udah nggak jauh di mata deh, karena udah di luar Jadi untuk nikah lagi itu masih ada lah ya Iya, masih sih, semua orang kan pengen punya pasangan hidup. pengen disayangi, Iya. ada tempat untuk berjuang, Mungkin, untuk kesayangan. Ya, mungkin jodoh kita yang kemarin itu cuma lewat bukan sebagai pasangan hidup, tapi jadi pelajaran hidup. Betul. Biar kedepannya lebih baik dan lebih memantaskan diri untuk jodoh kita yang kedepannya. Untuk nemenin kita yang pasti dalam suka dan dukanya, nerima kita, sayang, gitu ya, pengertian. Karena sebenarnya cewek ini semuanya juga manja sih sebenarnya ya. Mau Pasti pengen kadang tuh banget. wanita itu mau sebagaimana dia apa ya, cuek atau mandiri atau apa, pasti ada sisi manjanya kok. Karena sebenarnya kita itu nggak kuat untuk sendirian terus, juga sebenarnya butuh cowok juga untuk melindungi kita ya kan, untuk melindungi kita, untuk Untuk menjaga kita, tempat kita bersandar, tempat kita manja-manja gitu istilahnya kan, apa ya, gabung-gabung. bercerita keluh kesah. Yes. Terus apa ya, anak lu pernah nggak sih bilang, mama gue mau punya papa dong, atau papa gue di mana gitu? Kalau gue Oh. sendiri anak gue nggak pernah nanyain papa gue di mana. Karena kan dia tahu. Iya, karena dia tahu, dan kita juga nggak mau ya ngebohongin dia kan, istilahnya kan, kalau papanya dia itu siapa. Aku juga nggak mau nutup-nutupin istilahnya, ini loh asal usul kamu dari sini, kamu itu warga sini, karena kan dia WNA ya. Seperti itu. Kalau anak lo gimana? Kalau anakku dulu pernah sih ngomong papanya gini-gini gimana atau apa, ya aku ceritain kalau papanya nggak setuju ada gini-gini. Tapi kan papanya nggak pernah mengakui, sampai detik ini pun papanya nggak mengakui, dan malahan ya begitulah, ya yang udahlah. Pokoknya jadi kita bisa apa ya, bisa menjaga anak kita dan mendidik anak kita, membesarkan anak kita sebaik mungkin, ya sampai semampu kita, dan sehat aja. Ya sih, jadi sekarang lebih fokusnya kita itu sebagai si ngomong itu ialah anak ya kan, itu anak nomor satu. Nih teman-teman, aku mau nanya nih ya sama cowok-cowok, kenapa sih kebanyakan laki-laki itu seperti itu? Setelah punya anak, kadang-kadang dia itu nggak mengakui anak itu. Kadang melupakan. Kadang-kadang melupakan. Apa kalian itu nggak mikir kalau misalnya suatu saat kalian itu membutuhkan mereka, atau misalnya suatu saat anak itu yang lebih jadi orang gitu, misalnya jadi apa atau jadi apa, terus lu ada nggak sih rasa apa ya, oh itu anak gue loh, oh itu anak gue loh, Bangga, tapi rasa bangga. iya, ya rasa bangga. Tapi saat itu, saat lu bilang kalau dia anak lu
mana aja lu nggak pernah ngakuin gue sama mama gue, jatuh bangunnya gue kayak gimana, perjuangan mama gue kayak gimana. Kalian cowok-cowok pernah nggak sih mikir kayak gitu? Kalau kita sebagai wanita, kita kadang-kadang kalau misalnya punya anak pasti otomatis prioritas itu nomor satu anak ya. Kalau misalnya pasangan itu kan kadang-kadang mikirnya, ah udahlah bodo amat dulu lah, gue yang penting kayak gimana caranya ngidupin anak gue sampai anak gue itu jadi orang, gimana caranya gue itu bisa menjadi seorang mama sekaligus seorang papa buat anak gue, gimana caranya gue itu jadi panutan buat anak gue, bener gak? Tapi kalau laki-laki kadang-kadang putus sama seorang istri atau pasangannya, pasti dia ini gak akan lama loh punya pasangan Tapi baru. Beb, kadang tuh laki-laki tuh gimana ya, kalau dia baru cerai apa baru berpisah, dia langsung cepet-cepet menggandeng wanita lain. Nah begitu makanya. Sebenarnya ada mantan istri, mantan pacar atau apa, tapi kan nggak ada mantan anak, nggak ada bekas anak. Ya lelaki itu susah, jadi di pikiran mereka tuh egois. Buat aku tuh laki-laki kadang egois, jadi dia lebih mementingkan dirinya sendiri, mementingkan hidupnya, dan nggak mikirin ke depannya atau masa depannya. Jadi istilahnya laki-laki itu lebih menggunakan logikanya dia ya, sedangkan Daripada hati perempuan itu nuraninya. hatinya dia. Nah makanya guys ya, semua untuk cowok-cowok nih, jangan selalu menganggap kita itu wanita itu seperti apa ya, gampang atau seperti sepele. Dan juga lu pernah nggak dianggap gini, misalnya nih sama mamanya cowok yang lagi dekat sama lu ya, misalnya ya, ini lu sebagai single mom ya kan, nah ini ada cowok yang sama lu dan juga anaknya kan suka sama lu udah paling sayang banget sama dia, kalian udah sama-sama cinta atau gimana lah istilahnya ya, tapi mamanya ini berpikir negatif sama lu karena lu Punya seorang anak janda. Pernah nggak? Kalau gue jujur gue pernah, karena saat itu gue punya seorang kasih gue dibilang baik banget ya, dan sampai saat ini pun gue nggak bisa ngelupain dia. Kebaikannya guys, bukan hal yang aneh-aneh, karena dia itu baik banget sama gue, baik banget sama anak gue, tapi berhubung sama orang tuanya nggak restu, akhirnya kita pisah. Jadi gue itu pernah hubungan sama seseorang yang gue bilangin tadi itu, dia itu baik banget, tapi akhirnya ya kita putus. Mungkin kalau misalnya di sini dia nonton ya, sorry bosku. Aku udah ikhlas kok, nggak apa-apa. Aku rapopo. Tapi masih nyesek kan? Masih gak nyesek. Masih ada di masih sisi hati kecilnya itu masih ada rasa cinta sedikit. ada sayang ada. Karena membekas. Iya, jadi tuh karena apalagi status gue ya di KTP gue belum pernah nikah, tapi gue punya anak dan gue masih muda, jadi tuh banyak istilahnya gue dicapnya itu seperti yang muda, apalagi kan gue orang Jawanya Indramayu ya guys ya. Halo orang Indramayu. Jadi tuh dia mikirnya gue itu Sunda karena dia itu orang Jawa Timur kan. Nah katanya orang Jawa itu sama orang Sunda itu nggak boleh Beb. Jadi nggak tahu apa gitu ya, nggak boleh. Tapi pokoknya. betul atau apa, aku juga pernah dengar begitu. Katanya kalau orang Jawa sama orang Sunda, entah orang Jawanya yang harus kerja keras, apa wanitanya yang harus kerja keras. Gue juga nggak ngerti, pokoknya gue juga. Ada pemalinya, kebanyakan pemalinya lah. Soalnya gue juga kan sebenarnya bukan orang Sunda ya, gue Jawa. Tapi karena hal itu, karena gue itu orang Indramayu, papa gue orang Indramayu kan, jadi dia itu pikirannya tuh gue itu Sunda gitu. Ujungnya gue gak direstuin. Nomor satu gara-gara status gue kan belum pernah nikah tapi udah punya anak, ya kan. Yang kedua ya itu tadi. Kalau lu pernah nggak? Ya kalau gue dicap jelek ya kayak dulu itu, masa lalu. Iya gak apa-apa, masa lalu bukan masalah gue ya. Sampai tuh kayaknya gimana banget ya, maksudnya mungkin bukan karena status sih ya, tapi ngeliat tuh ke sikap kita atau apa, penampilan kita. Mungkin karena orang tuanya itu agamais banget ya, pokoknya gitu deh, fanatik banget gitu. Pokoknya kalau ngeliat pakaian kita lah, beginilah, begitu, jadi itu seakan-akan kita tuh bukan wanita yang baik-baik. Kadang sampai nggak direstuin begitu, terus kayak mandang kita tuh dengan sebelah mata. Jadi dia itu nilai orang itu seseorang itu Dari fisiknya. dan dari luarannya, bukan dari hatinya. Seperti itu.
buat mungkin ya buat ibu-ibu yang di luar sana yang punya anak lagi berhubungan atau lagi dekat sama seorang janda, tolonglah jangan menganggap janda itu miring, karena nggak semuanya janda itu pikirannya miring. Nggak semuanya janda itu Nggak semuanya janda jelek itu deh gitu, jelek. cap jelek. Ah. Karena kan bukan semua wanita itu ingin rumah tangga. Oke lah teman-teman, mungkin hari ini kita pembicaraannya sampai di sini dulu ya Beb ya. Iya. Tentang seorang janda, single mom, dan juga tentang rumah tangga. Mungkin next kita akan sambung Bahas lagi ya kan topik-topik yang lainnya. akan datang. Ataupun mungkin yang punya apa ya ide ataupun mau punya pertanyaan untuk kita jawab juga boleh aja, bisa kirim DM ataupun via komentar ya kan, kolom komentar ataupun mau apa ya ada masukan-masukan lainnya juga nasihat boleh. atau apa. Iya, untuk sharing-sharing ke depannya. Oke. Jangan lupa ya di subscribe dan di komen-komen ya guys. Subscribe dan like. Di like ya. Terima kasih. Bye bye.